Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini Pak Godi akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kedua kemarin mengenai mengenal nama Allah dan kitabnya. Dan dalam pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kemudian dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui Rasulnya, sebagaimana implementasi pada rukun iman. Kemudian kita dapat membaca dan memahami makna Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, serta kita dapat menunjukkan makna diturunkannya kitab suci melalui Rasulnya, sebagaimana implementasi rukun Islam, rukun iman. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang Al-Asmaul Husna. Kita akan lanjutkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah ialah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul atau utusan Allah untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Jadi tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu agar menjadi pedoman bagi kehidupan umatnya. Allah menyuruh manusia beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulullah itu melalui kepada Rasul-Rasul Allah itu melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Dan kitab-kitab tersebut harus dijadikan sebagai pedoman hidup kita untuk menuntun kita dan mengatur cara kita bersikap dan perilaku. Guna apa? Guna untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup kita nanti di dunia dan di akhirat. Kemudian kitab-kitab apa saja itu? Yang pertama adalah kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel yang kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang mana kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani yang berisi tentang larangan dan perintah yang terkandung di dalam kitab Taurat, atau disebut juga dengan Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Yang mana isinya adalah yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian tidak boleh menyembah berhala, hanya Allah lah yang boleh disembah. Dan isi yang ketiga adalah tidak boleh menyia-nyiakan penyebutan nama Allah. Yang keempat, mensucikan hari Sabtu atau hari Sabat sebagai hari untuk beribadah. Yang kelima, perintah untuk menghormati orang tua. Kemudian yang keenam adalah larangan untuk membunuh manusia.
yang ketujuh, larangan kita untuk berzina. Kemudian nomor 8 adalah larangan untuk mencuri. Nomor 9, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir adalah larangan mengambil istri orang lain. Ambil istri orang lain. Itulah 10 perintah dan larangan Tuhan. Isi dari kitab Taurat. Kemudian dari ajaran 10 tadi ya, 10 yang ada itu di dalam kitab Taurat itu semuanya terkandung dalam Al-Quran. Lanjutkan ke kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Yang mana kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, jadi Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka pokok ajaran kitab Zabur itu berisi tentang zikir, ya, nasihat dan hikmah mengikuti syariat. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Injil, yang mana kitab Injil ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Injil ini diturunkan di tengah-tengah masyarakat Israel yang berbahasa Ibrani atau Hebrew. Kemudian dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan kemudian kitab Injil ini berisi mengenai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Tuhan atau Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Juga dalam kitab Injil ini menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti akan lahir nabi yang terakhir. Kemudian kitab yang terakhir yang keempat adalah kitab Al-Quran, yang mana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril secara berangsur-angsur, yang mana terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.236 ayat. Yang mana Al-Quran ini ya diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran ini kita kenal dengan nama Nuzulul Quran, ya. Yang mana wahyu pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Yang mana Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang mana diturunkan pada malam 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi, ketika itu Nabi Muhammad sedang di Gua Hira, Mekah. Nah, sedangkan ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3, yang mana diturunkan pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah di Padang Arafah, ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada. Al-Quran ini sebagian isinya itu menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu, ya, kitab-kitab sebelumnya, dan melengkapi dengan hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran itu merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Ya, jadi berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Jadi Al-Quran itu merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan di akhirat nanti. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran itu berisi tentang yang pertama tentang akidah dan keimanan, yang kedua berisi tentang ibadah, ya, ibadah baik, kemudian berisi tentang akhlak seorang hamba kepada Khalik Sang Pencipta, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitar. Kemudian yang keempat tentang muamalah, yaitu tentang hubungan manusia dengan sesama manusia.
Kemudian yang kelima tentang wa'id, janji atau wa'id, ancaman. Kemudian isi kandungan yang berikutnya adalah tentang kisah Nabi dan Rasul, kisah-kisah orang soleh, dan kisah-kisah orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian terakhir tentang ilmu pengetahuan. Itulah mengenai isi kandungan Al-Quran dan mengenai kitab Allah ya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Yang mana dalam kitab-kitab Allah ini membawa ajaran yang terpuji. Yang mana kitab Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan petunjuk dalam kita hidup sehari-hari. Ya, petunjuk manusia untuk berperilaku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada sesama manusia, kepada hewan, tumbuhan, ya, pada alam semesta, bahkan berperilaku kepada diri kita sendiri. Contohnya, ini ada gambar orang yang beribadah, yang mana itu merupakan perilaku ajaran kita, ya, kepada Allah, ya, ajaran terpuji kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini ada gambar seorang yang sedang menolong temannya yang jatuh, yang merupakan apa? Bahwasanya kita Allah itu mengajarkan kita untuk apa? Terpuji, berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian ini ada anak-anak yang sedang merawat bunga. Jadi mengajarkan bahwasanya ajaran terpuji berperilaku baik itu kepada tumbuhan, hewan, dan alam sekitar. Kemudian yang terakhir, ini ada seorang yang sedang berdandan siap-siap pergi ke sekolah. Itu adalah bagaimana kita berperilaku, berbuat baik ya dengan ajaran terpuji kepada diri sendiri. Kita harus merawat diri sendiri, ya harus mandi, menjaga kesehatan, ya memotong kuku, merapikan rambut, dan lain sebagainya. Jadi dalam kita Allah itu membawa ajaran terpuji dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kepada Allah, kepada sama manusia, kepada hewan, tumbuhan, alam sekitar, bahkan pada diri kita sendiri. Yang mana harapannya ya dengan kita mengenal kitab-kitab Allah tadi menjadikan kita semakin beriman kepada kitab-kitab Allah, yang mana itu menjadi pedoman ya dan petunjuk kita dalam hidup, dan menjadikan kita harus bersikap dan berperilaku terpuji ya kepada Allah, kepada sesama, kepada alam sekitar, dan kepada diri sendiri. Mungkin itu mengenai pembelajaran kita tentang kitab-kitab Allah. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.